Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir mengambil langkah tegas dalam rangka bersih-bersih BUMN. Dan berikut kita dengarkan kembali pernyataan Erick Thohir, Menteri BUMN. Karakter yang kita harapkan dalam memimpin BUMN ini harus punya keseimbangan. Nah, keseimbangan apa? Bukan berarti dia jadi malaikat, ya. Tapi kita juga tidak menutup mata kalau dia tentu jadi setan. Ya, ini yang harus kita tekankan. Jadi dalam melakukan segala tindakan kita juga ngelihat daripada helikopter view, tidak hanya satu sisi. Nah, tentu masalah di berdikari kita sedang cek 3 hal. Kenapa kepemilikan senjata itu terjadi, resmi atau tidak? Nah, sudah ada yang saya kirim. Yang kedua, kenapa bawa senjata? Itu dong, kenapa bawa senjata? Ya, saya kemarin bicara keras. Saya aja menterinya kemana-mana nggak bawa senjata. Emang tugasnya kita sebagai pelayan publik nakut-nakutin publik gitu. Nah, yang ketiga tentu performance perusahaan. Nah, kita lagi lihat, pasti saya akan tindak tegas kalau data-datanya sudah konkret. Seperti dulu Garuda kan konkret. Kenapa? Jelas ada penyelundupan gitu loh, ya kan? Kalau masalah keuangan Garuda prosesnya kemarin kan beda, restrukturisasi. Nah, kita juga jangan sebagai pemimpin ini kuping tipis, ya langsung ambil tindak-tindakan sembrono, tapi itu ada 3 hal itu. Tapi saya akan tindak tegas. Ya, karena ini prinsip, ya, bukan main-main. Kita ini harus lakukan dengan baik. Oke, yang lain? Saya rasa begini, saya tegak lurus kepada Bapak Presiden. Saya ini Menteri BUMN. Tadi teman-teman media duduk sama saya hampir 1 jam. Kita bicara mengenai performance kerjaan. Ya, saya tadi sampaikan bagaimana alhamdulillah berkat kerja keras para direksi, komisaris, kami di Kementerian BUMN yang solid bersama, performance daripada BUMN ini bagus. Ya, gampang. Lihat aja daripada peningkatan daripada laba dari 13.124 menjadi 303. Ya, dari 13 triliun 124 303 triliun, walaupun 303 triliun yang tahun kemarin dikurangi 60 triliun restitusi Garuda. Jadi cashnya 240-an. Dividen pun alhamdulillah ya tahun ini 80,2, ini dalam sejarah belum pernah. Nah, ini artinya performance. Jadi tentu saya memprioritaskan ya kerja untuk menyelesaikan tugas saya sebagai Menteri BUMN. Saya tegak lurus kepada Presiden, ya kita fokus, ya jangan kita terjebak ya pemikiran-pemikiran survei apa itu, ya itu apresiasi. Tetapi kan kita tahu konteksnya di politik Indonesia juga kalau bicara capres wapres itu apa? Keputusannya partai. Harus 20%. Nah, saya kebetulan nggak punya partai. Artinya apa? Udahlah. Ya kita fokus yang ada di depan mata kita. Ini kerjaannya banyak. Ya alhamdulillah juga lagi bagus. Kita harus jaga. Itu. Ya. Pak, penekanan sedikit soal cawapres, Pak. Kan harus dari partai katanya. Ada nggak partai? Soal cawapres, Pak. Kan harus dari partai katanya. Ada nggak partai yang sudah merapat? Ya kembali gini, saya dalam bicara politis ini hati-hati. Ya jangan sampai nanti justru kita lebih banyak politik daripada performance di BUMN-nya. Nah alhamdulillah performance di BUMN bagus. Bukan karena kerja saya sendiri, karena kerja sama-sama tim saya. Seperti dulu saya di Asian Games. Apapun penugas lainnya itu teamwork gitu. Nah saya tidak mau terjebak politik. Ya yang ada hari ini fokus aja kerja dulu. Ini banyak dan ini manfaatnya banyak buat rakyat juga ya. Bagaimana kita bisa menekan harga bahan pokok, kita kerjasama dengan Menteri Pertanian, Perdagangan. Tadi ditanya jawab
media, saya sudah ada pemikiran mengenai Bulog sebagai stabilisator, RND sebagai off-taker, tapi masih ada proses kebijakan yang harus disepakati. Karena sangat menyedihkan, ya, kita ini negara yang kaya, subur. Terima kasih kepada Bapak Presiden sudah mendorong hilirisasi sumber daya alam, tapi kita harus mendorong yang namanya industrialisasi pangan. Dan sebagai catatan tadi saya udah bicara sama rekan-rekan media, ingat tanah kita 74% kawasannya laut, tanahnya cuma 24. Artinya apa, dengan penduduk 280 juta, kebijakan daripada pertanian ini harus solid dan tepat. Ya, jangan hanya terus wacana, ya. Dan tentu ini sudah bicara dengan Menteri Pertanian, Perdagangan, dan sudah dipaparkan ke Bapak Presiden. Kita tunggu aja hasilnya. Pak Erik, terkait mudik gratis yang tahun ini dianggap sukses mudik gratis BUMN, apakah tahun depan akan lanjut? Ya, kembali, kalau BUMN-nya sehat, untung, ya mudiknya ada terus, ya. Tapi kalau kere, ya nggak bisa mudik gratis gitu. Nah, itulah yang saya bilang, antara keseimbangan BUMN sebagai perusahaan sehat dan pelayanan publik harus terjadi. Dan saya tadi pagi mengumpulkan semua dirut, jangan memposisikan sebagai pejabat publik, tapi pelayan publik. Nah, dengan kondisi BUMN yang sehat, kita bisa bikin program-program yang baik buat masyarakat. Itu. Nah, ini yang kita dorong, ya. Tergantung performance tahun ini bagus, ya mudiknya 70.000 lagi kali gitu. Kalau agak turun ya 30.000. Kan soalnya semua ada pertanggungjawaban publik. Pak, soal impor KRL, Pak tadi bilang diskusi dengan Pak kan ya Pak. Langkah dalam waktu dekat ini apa Pak? Ya, saya sudah diskusi dengan Pak Luhut, Pak Agus Gumiwang, Pak Menhub, Komisi 6 saya sudah diskusi. Kita jangan lihat impor dan tidak impor. PT Inka adalah perusahaan yang produksi KRL atau gerbong. Nah, dia memiliki juga dua kualitas. Ada yang tentu versi dalam negeri, ada yang bekerja sama dengan Stadler, salah satu perusahaan terbaik memproduksi gerbong di dunia. Nah, tentu kita lihat kapasitas produksinya berapa. Transparan aja, silahkan diaudit. Oh, kalau ternyata Inka ini sanggup produksi 2.000, misalnya nih, angkanya saya belum bilang 2.000, dan mencukupi seluruh kebutuhannya, jangan impor. Tapi ada catatan, Inka itu EBITDA-nya masih negatif. Artinya apa? Perlu ada dukungan cash flow. Kalau cash flow-nya nggak nemu, tidak mungkin memproduksi jumlah yang dibutuhkan. Itu satu hal. Di hal lain, saya sudah meminta PT Kereta Api untuk membuat proyeksi pertumbuhan penumpang ke depan pasca COVID. Karena pada saat COVID angkanya tidak sama dengan hari ini. Dan saya sangat percaya solusi daripada publik transportasi itu di kereta. Ya, kalau kita mau menekan kendaraan pribadi, kita juga mau menekan yang namanya import BBM selain juga dengan mobil listrik. Kereta itu yang utama. Karena itu kita bicara sama Jepang, apalagi nanti ada G7, ya, kita bicara bagaimana kita memapping ulang kondisi perkereta apian yang ada di Jawa, Sumatera maupun di Madura. Pemerintah Belanda dulu penjajah pernah melakukan ya kereta api jalan di Sumatera. Jangan-jangan masih ada titik-titiknya. Nah, ini kita mesti pikir ulang. Kenapa? Saya rasa fasilitas kendaraan umum, kendaraan publik ini menjadi prioritas ke depan. Karena tidak mungkin kita mendorong kendaraan pribadi. Nah, karena itu kita mesti hitung ulang kebutuhan gerbongnya berapa. Saya menolak impor kalau ternyata di markup. Ya, saya akan minta BPKP audit ulang. Tapi kalau memang kita membutuhkan, ya terbuka, tetapi duduk dengan data yang sama. Bukan masing-masing mempresent data. Dan kalau ada korupsi-korupsi, saya sikat. Ya, sama, saya bikin statement keras mengenai KCIC, mengenai kereta cepat. Kan saya bilang, kalau ini terjadi markup di perakiraan, kita sikat. Kita udah terbukti kok. Ya, Garuda kita penjarakan. Asabri, Jiwasraya kita lakukan. Nah, tetapi kan tadi saya bilang kereta cepat itu ya dari data-data yang kita punya dan kita terus dalami,
Terjadi pembangkakan karena apa? Karena COVID. Waktu COVID itu kan tetap orang bekerja tapi tidak bisa berproduksi gitu kan, karena kan berhenti di lapangan. Yang kedua, dengan adanya perang ya Ukraina Rusia, harga naik, harga besi. Artinya apa? Pembangunan sekarang lebih mahal. Coba aja bangun rumah, pasti lebih mahal sekarang. Dan kalau kita lihat juga, salah satu income terbesar Republik ini juga dari apa? Hilirisasi nikel untuk baja. Nah ini yang memang sekarang membutuhkan. Jadi itu harga-harganya kenapa juga di KCIC lagi ada ini. Ya. Udah. Ya. Ya kembali saya berpegang teguh kerjasama antara BUMN dengan kejaksaan sudah proven, sudah terbukti, sudah melakukan banyak terobosan, ya baik di Garuda, Jiwasraya, Asabri, dan kita terus bekerja sama dengan pihak KPK dalam justru mendampingi supaya terjadi tindak pidana korupsi. Nah, sejak dini saya sudah bilang saya tidak memberikan ya hati nurani kepada tentu tikus-tikus yang korupsi. Saya nggak kasih. Apalagi kalau ada proven black and white. Nah, saya mengapresiasi kerjasama dengan kejaksaan ini yang berjalan dengan baik. Tapi tentu konteksnya untuk di Rutwas kita yang sekarang, saya sedang berkoordinasi dengan kejaksaan. Ya, beliau ini tersangka karena apa? Kita lagi pelajarin supaya ada perbaikan sistem lagi. Memang kita tahu Waskita Beton sudah jadi masalah karena waktu itu ada kasus korupsi Waskita Beton. Nah ini konteksnya ke sini apa? Nah ini yang kita coba lagi diskusikan gitu, ya. Pak, soal RUPS Waskita sendiri ditargetkan kapan Pak untuk menggantikan Pak Setiawan? Ya kembali prosesnya kita harus jalani. Yang pasti ya tentu dengan kondisi Waskita yang sedang restrukturisasi total ya dan cukup berat ya mencari figur dirut tidak mudah. Tapi kita harus cari. Ya seperti kita waktu itu menemukan Pak Heksana di Jiwasraya luar biasa. Ya, dibantu Pak Robert Bilatea di AFG waktu itu. Luar biasa dua figur ini dan sekarang makanya Pak Heksana kita angkat jadi dirut AFG. Nah, Pak Robert sendiri sedang penugasan ke tempat yang saya butuhkan. Nah hal-hal ini membuktikan apa? Kita sangat mengapresiasi orang-orang yang berjasa untuk perbaikan BUMN. Ya kita tidak pernah melupakan itu. Tapi proses kita tunggu. Ya. Kenapa? Ya, yang pasti hasil meeting saya dengan Ibu Menkyu dan Menteri SDM, kita sudah sepakatin kuotanya. Nah, apakah ada pembatasan? Saya belum dibicarakan tuh. Nanti coba saya ajak meeting lagi 3 menteri. Biasanya kita ada policy bersama. Ya, kita sudah mengeluarkan peraturan BUMN di mana dari 45 menjadi 3, ini Omnibus Law versi BUMN, salah satunya di penugasan, bahwa seluruh penugasan itu harus disepakati oleh Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri terkait yang menugasan. Nah konteksnya ini SDM, nanti kita duduk gitu, ya. Kembali mungkin tanggapannya soal somasi dari Komisaris dan keluarga Aisyah yang jatuh dari Ya tentu gini, saya turut berduka-cita sangat mendalam dengan kejadian yang ada di Kuala Namu. Karena itu saya mendukung proses investigasi. Ya. Saya juga mengingatkan bagaimana kita harus jadi pelayan publik bukan pejabat publik. Harus punya empati, harus juga benar-benar memperhatikan seluruh perbaikan. Nah tentu apa yang sedang dibicarakan hari ini saya dengar Pak Hotman Paris teman baik saya juga. Ya, saya banyak berhubungan karena saya percaya beliau ini figur yang sudah cukup uangnya
Jadi sekarang sering membela yang membutuhkan. Bagus, ini kita perlu figur-figur lawyer seperti ini. Nah, sudah terjadi komunikasi di lapangan ya pagi ini, tapi saya belum dapat detailnya karena ini kan anak perusahaan Angkasa Pura, yaitu Angkasa Pura Aviasi kalau nggak salah ya. Ya, kita menunggu prosesnya dan saya sudah minta untuk direksi Angkasa Pura juga mereview apa yang terjadi gitu. Jadi saya sangat terbuka dengan hal ini. Ini hal-hal yang positif untuk kita ke depannya dan saya tentu ya sebagai Menteri BUMN juga sangat terpukul ketika ada korban yang tentu di lingkungan fasilitas BUMN seperti seorang ibu yang ya, baru diketemukan beberapa hari kemudian. Jadi saya turut berduka cita yang mendalam. Ya, saya rasa gini, kita tidak mentoleransi korupsi. Karena itu kita sejak awal mendorong daripada bersih-bersih BUMN. Dilandasi dengan core value. Tetapi kan kembali saya bicara, ya, yang namanya individu atau oknum kan saya tidak mungkin bisa tahu sedemikian detail. Ya, tapi kita mendorong proses hukum. Nah, yang penting kan sekarang kita lihat bahwa kepercayaan publik ini terganggu, tetapi kalau kita lihat kan kinerja kita juga baik, ya. Dilihat dari tentu tadi dividen, profit, ya. Apakah tentu di bursa komparasi antara performance BUMN ini kita lakukan, ya. Ini tentu kita dorong, kita jaga, ya. Jangan juga saya tidak mau nanti, ya seakan-akan saya menutup mata. Enggak, saya tidak toleransi, tapi performance secara besar bagus. Ya, ini yang kita harus pertahankan menjadi sebuah keseimbangan. Ya, terima kasih ya. Ya, demikian breaking news. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya.